Halo sahabat budak korporat yang bergaji rendah dan bernasib sepertiku. Apa kabar pabrik kalian? Apakah ada sumbat dalam line produksimu? Mari kita bangkit bersama dan memajukan pabrik. Soalnya ada filsuf yang pernah ngomong kayak gini. Bekerja, bekerja, bekerja. Ya, bukan filsuf sih yang ngomong, tapi gini. Menurutku, game Arknight itu salah satu game gacha yang menyenangkan. Bukan cuma karena kombatnya, tapi karena pabriknya. Buat kau yang malas berantem mulu, kau bisa menghindari berantem sama kroco-kroco dan fokus ke pabrikmu. Game ini bisa dimainkan di PS5, PC, sama HP. Jadi, mari membangun pabrik bersama. Tapi kalau kau suka action, Arknight Anfield itu adalah game RPG strategi real-time 3D. Nanti kau bakal pakai 4 karakter yang secara real-time ikut berantem ngebantuin kau dengan combo-combo yang cukup satisfying untuk dilihat. Ceritanya juga cukup menyenangkan karena di sini sebenarnya kau dihadapkan sama dilema sebagai penjelajah planet. Tapi dilemanya ketika kau mengekstraksi sumber daya di sana, pasti bakal ada yang tersingkir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba aku ngomongin Anfield? Karena sekarang hitungannya udah hampir setengah tahun Anfield rilis. Beberapa temanku ngeluh waktu main Anfield, mereka ngerasa kayak sibuk banget buat mainin game ini. Ada banyak hal yang harus dikerjakan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Daily testnya lumayan panjang. Grinding buat crafting buat equipment playernya juga lumayan panjang prosesnya. Dan sekarang di update baru ini semuanya dibikin menjadi lebih simpel. Kayak misalnya daily tasknya dipersingkat. Terus buat cerita Wuling sekarang bisa diakses dengan lebih cepat. Intinya sekarang ada banyak yang diringkas. Jadi kalian bisa menyeimbangkan antara kerja di dunia nyata sama kerja di pabrik Anfield. Itulah kenapa update setengah tahun Anfield yang namanya Companionship Celebration Homecoming ini huge banget. Buat player lama, buat player baru yang mulai lagi, dan player baru yang bener-bener baru. Soalnya di update yang sekarang ini Anfield memberikan banyak hadiah dan fitur early skip. Jadi semua orang bisa cepat keep up dengan update barunya. Terus selain mempermudah dan mempersimpel gamenya, game ini juga memberikan banyak hadiah buat kalian yang mainin gamenya sekarang. Jadi download gamenya pakai link yang ada di deskripsi atau di pin komentar. Karena ada hadiah buat pemain baru atau returning player, itu ngebantu buat kau progress gamenya. Hadiahnya itu kalau login 3 hari ada 3000 oro barrel. Terus habis itu ada 5 basic headhunting permit sama senjata bintang 6 gratisan Farsight. Terus kalau kalian cek mail kalian bakal mendapatkan surat cinta isinya 2000 oro barrel. Terus kalian juga bakal dapat kayak semacam kupon yang namanya Fortune Connect and Win. Totalnya ada 14 biji dan kalian bisa mendapatkan 5000 oro barrel dari sana. Dan kalau misalnya kau login lagi 7 hari, kau bisa mendapatkan total reward 35 limited headhunting permit. Tuh, kurang baik apa coba ini game? Ibarat kata tuh, kita udah dipermudah untuk ngerjain pekerjaan. Terus apalagi sih yang baru dari update half anniversary Anfield? Karakter baru coy, ada 2 karakter baru namanya Arken sama Lino. Pertama kita bahas dulu Arken. Dia ini kapten dari Yinglong Special Task Force. Untuk update kali ini kita bakal ngebantu dia untuk merebut dan membantu penduduk Wuling untuk mendapatkan wilayah mereka. Ya pada dasarnya dia cewek yang keren gitu. Meskipun kalau ketemu kucing dia langsung jadi. Nah sekarang kita bahas sedikit kombonya. Dia ini karakter caster yang punya damage area dan ngasih efek corrosion. Yang asik juga skillnya dia bisa dipakai buat ngumpulkan musuh. Jadi kok bisa ngabisin semuanya lebih mudah. Arken itu sebenarnya karakter yang versatil. Dia itu bisa jadi damage dealer atau bisa juga jadi support. Untuk teknisnya aku kurang jago, jadi silakan dicari tutorialnya ya guys ya. Tapi kita gaskan dulu buat main lawan bos baru. Namanya Alay Cross. Chill out aja dulu, oke? Kok aku cupu ya? Nah, itu dia. Langsung nge-burst, langsung nge-triggernya lumayan enak ya. Tuh, ngindarnya gue sama jago nih. Tuh, hilang. Ya, ulti kagak kena anjir. Ini. Nah, ultinya dia akhirnya kepake. Kok rame ya di atas ya? Bentar nih, ini darahnya masih setengah loh. Lari dulu kali. Lari dulu ah. Ih takutnya. Sampai ujung. Akhirnya PS2. Gila jujur bosnya creepy sih. Oh my god. Takutnya sumpah. Ini darahku tinggal setengah men. Lama jang. Ngehil please ngehil. Takut ya. Bentar dulu nih.
men. Asih jago gua. Kedua, ada karakter Lino. Ya, gimana ya aku mendeskripsikan karakter ini ya? Dia ini idol, lucu, dan jelas cakep. Dia itu punya julukan Morning Star of Lavantoma. Basically, dia itu idol yang lagi naik daun. Dan ceritanya nanti dia hilang sebelum konsernya di Valley 6. Ya, meskipun dia idol ya, tapi jangan salah, kakinya bisa berubah menjadi mekanik. Dan kalau berantem, sangar cek. Role-nya dia itu support, dia bisa punya kayak dua mode. Ada vokalis stand sama Cosmo voice standy, yang fungsinya itu buat nambahin damage dan nge-heal timmu. Dia juga support yang cukup versatil, karena ya kombonya bisa cukup sering di-trigger. Bahasa mudahnya dia ini gampang buat dipakai rotasi. Tapi ya sekali lagi, dia ini idol tapi cukup kontras kalau lagi berantem. Ya keren aja sih. Di panggung hahihi, pas berantem hahihi tapi sambil mukulin orang. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, update pabrik. Untuk update Companionship Celebration Homecoming, ada major update untuk pabrik kita coy. Pertama, ada wujud elemen alias material baru yaitu gas. Selama ini kan kita ngelihatnya cuma cair sama padat. Sekarang ada update gas. Jadi kita nggak perlu tuh buat oplos gas atau import gas untuk subsidi. Sorry, kita kan bahas game ya. Kenapa bahas inkompetensi pemain? Anyway, sekarang kita bisa konversi material. Kalian belajar kan waktu SD ada gas, padat, cair. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, kayaknya emang kau mesti sekolah dulu sih. Kau emang ya, sekolah dulu lah minimal. Terus katanya juga dengan adanya sumber daya gas ini, kita jadi makin bisa membuat efisiensi pabrik kita meningkat. Alias kita bisa bypass proses. Terus nanti kita juga dikenalkan dengan sistem Pyrolyte komponen sebagai material alternatif untuk menyederhanakan proses manufaktur. Jadi ya pabrik kita nanti bakal lebih rapi. Contoh efisiensinya tuh kayak produksi Siranite. Kita bisa langsung pakai karbon sama air di dalam Energen. Energen itu kayak ya sistem baru kita nanti. Sumpah ya, ini tuh bener-bener mempermudah hidup. Streamline-nya jadi pendek, gak bertele-tele gitu loh. Kau bisa motong 3-4 tahapan produksi. Bayangkan tuh. Kalau kau kuliah teknik kimia, kau pasti tahu seberapa signifikannya itu. Terus kita bakal dapat outpost baru yang namanya Siranflow Cloud Seeder Station. Bener, lokasi pabrik baru. Jadi tunggu apa lagi? Cobainlah mekanisme pabrik baru di lokasi baru dan bekerja. Ya, download aja lah pakai link yang ada di deskripsi atau yang ada di pin komen. Pabrik udah kan? Kalau misalnya kau suka action berantem, dari game ini ada mode baru. Mode manjat menara Echoes of War. Basically, itu mode battle buat kau yang pengen ngetes seberapa jago dan kuat karaktermu. Untuk aku jelas nggak bisa, karena ya aku cupu. Yang terakhir ada bos yang namanya Alekrios. Jujur, bosnya agak creepy ngeri gitu for some reason. Jadi intinya jelas ada karakter baru, ada mekanisme pabrik baru, ada hadiah yang banyak banget sampai tumpah-tumpah. Sama ada map baru juga yang bisa dieksplor. Ada juga mode game baru sama bos yang baru. Jadi saranku, mainkan game ini sekarang. Karena jujur ya, ini game bisa ngelatih otakmu buat problem solving. Dan saranku, download gamenya pakai link yang ada di deskripsi. Karena dengan pakai link itu, kau bisa ngebantu aku. Terima kasih Arnek Enfield yang udah support video ini. Mari bekerja.